Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 7 Juli 2023, hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, dari Injil hari ini kita sama-sama sudah mendengar bahwa bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Ia itu tidak menginginkan persembahan, melainkan belas kasihan. Dan Ia juga datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Jadi yang ingin saya tanyakan juga Romo, bagaimana kita ini kan orang berdosa Romo. Bagaimana kita ini untuk mampu benar-benar mengikuti Yesus itu, kira-kira kita itu harus berbuat apa sehingga kita tuh mampu mengikuti Kristus itu dengan baik? Ya. Selamat pagi, Axel. Ya. Hari ini kita akan di seminari ini akan ada proyek, ya, yaitu operasi katarak mata dalam rangka 70 tahun hak lahirnya seminari Roh Kudus Tuke. Kalau kita mengikuti perjalanan orang-orang ini, mereka tidak bisa melihat sebagian. Maka mereka mempunyai kerinduan untuk bisa melihat. Kenapa? Secara fisik mereka tidak bisa melihat. Beda dengan kita bisa melihat. Jadi kita tidak memerlukan penglihatan yang baru. Karena kita bisa melihat. Dan mereka hanya mendengar, terutama yang katarak sudah stadium 4 itu, dua-duanya gelap seperti orang buta, padahal bukan buta. Kita sebagai manusia normal tidak memerlukan semua pertolongan itu. Maka ada perbedaan. Mereka yang boleh katakan matanya sakit ingin melihat. Kita yang melihat biasa-biasa saja. Betapa nanti kita bisa melihat. Bagaimana mereka setelah dioperasi, esok tanggal 8 dibuka, mereka bisa melihat. Itu suatu hal yang luar biasa bagi mereka. Ya.
Sementara kita biasa saja. Nah, kita baru punya persoalan ketika mata kita tidak bisa melihat. Demikian pula kehidupan dalam dosa. Ya. Tuhan itu begitu maha rahim. Apapun dosa yang kita lakukan, dia tidak hukum. Coba misalnya ketika kita membicarakan orang lain, biar kita menjadi sumbing, pasti tidak ada orang yang berani mengatakan. Ya. Ketika kita memegang sesuatu yang tidak beres, lalu jempol kita atau apa hilang, ya, tapi tidak. Jadi merasa biasa-biasa saja, kita kebal. Karena itu dosa kita bertumpuk dan bertumpuk, bertumpuk dan bertumpuk. Maka diperlukan proses kesadaran, penyadaran, ya, bahwa Tuhan yang Maha Rahim itu jangan kita sia-siakan. Karena itu takut akan Tuhan adalah rasa hormat, respek. Ya. Sama seperti kamu dengan orang tuamu. Ya. Orang tuamu itu memberikan kepada kamu kesempatan. Sejak kamu bisa berjalan sendiri, kemudian dituntun sebentar, setelah kamu bisa berjalan sendiri, memilih sekolah mana dan sebagainya, dibiarkan. Orang tua hanya ingin melihat dan mendengar perilaku kamu yang baik. Maka kamu bertanggung jawab atas semua langkah-langkah hidupmu. Nah, kalau satu kali kamu jatuh dan membawa nama baik orang tuamu sedih sekali, patah hati mereka. Ya. Demikian pula Tuhan yang menciptakan kita dengan tujuan baik. Ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ini anggap Tuhan tidak ada. Sedih Tuhan. Karena Dia sudah memberikan kepada kita kebebasan. Maka jangan lupa, kita adalah orang-orang yang memerlukan bantuan Tuhan. Karena itu relasi dengan Tuhan harus ada. Pada zaman sekarang, Tuhan itu boleh dikatakan di lemari eskan. Tidak dianggap. Banyak orang-orang yang ateis dan menganggap Tuhan tidak ada. Nah, itu dosa. Kekebalan hati, kesombongan rohani. Itu juga dosa. Dan tidak kita sadari. Ketika kita kesandung, seperti misalnya pada masa COVID, ya, pada masa COVID itu banyak orang bertobat dan mulai melihat, oh Tuhan itu ada. Ya. Kalau tidak, terus saja. Nah, setelah COVID orang kembali ke perilaku yang aneh itu tadi, tidak mau tahu tentang Tuhan. Nah, maka kamu sekolah, kamu dipanggil untuk memberikan informasi yang dikatakan mewartakan Injil, dengan sebuah harapan pewartaanmu betul memberikan kepada orang lain kesejukan, memberikan kepada orang lain dan diri sendiri pertobatan, membawa kita kepada damai sejahtera. Itulah rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan artinya hormat dan respek. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan kepada kita kehidupan dan kesempatan. Ya. Sehingga kita yang sadar ini perlu senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Dan sifat kita harus seperti air. Air itu tidak protes. Apapun yang dialami, dia melakukan pekerjaan. Misalnya dia mengisi lubang yang terdalam, baru yang paling cetek, paling sedikit. Panggilanmu sama juga. Itu mencari orang-orang yang mengalami ketertindasan, kemiskinan, kesulitan. Itu yang utama, bukan orang-orang yang bermewah-mewah yang utama. Ya, karena orang-orang yang mewah secara material
Mereka memang punya kekurangan secara rohani dan itulah pendekatanmu. Sementara mereka yang betul menderita kekurangan memerlukan bantuan doa dan dana. Ya, semoga Anda atau kamu yang sedang berjuang dalam proses panggilan dan penjadian panggilan itu senantiasa diberkati Tuhan dan mengambil waktu. Duduk dengan Tuhan, mempunyai relasi yang dekat. Kalau kita punya relasi yang dekat, maka kita pun juga bisa merasakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Amin. Amin.